Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita meski tahu bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita ini, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan ini diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan punya hitung-hitungan tersendiri atas kehidupan kita. Kita ini bisa didapati menjadi orang bisa dipercaya apa tidak. Harusnya kita menjadi orang yang bisa dipercaya dan semakin hari semakin didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus memiliki sikap hati yang benar, yang mau dibentuk, ngikutin tepat seperti yang Tuhan mau. Makanya kita perlu belajar firman, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, belajar nurutin firman, supaya setiap langkah kita ini sejalan, seirama, seritme dengan kehendak Bapa yang di dalam sorga. Bukan kita jalan mau kita sendiri. Daging, hawa nafsu, keinginan membuat kita ini bertindak semau kita sendiri, mengambil keputusan semau kita sendiri, dan ujung dari kehidupan kita bakal didapatin menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Penyerahan kita kepada Tuhan akan membuat hati kita ini semakin hari semakin diubahkan. Penyerahan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan akan membuat kita semakin peka dengan apa yang Dia mau, dengan apa yang Dia inginkan. Dibutuhkan hati yang lembut. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diproses, dibentuk lewat suatu masalah, lewat suatu kejadian, Bapak Ibu harus peka, harus belajar dengan kejadian, apalagi kegagalan-kegagalan yang dialami berturut-turut. Belajar dari kegagalan itu, ada pelajaran mahal yang harusnya kita mulai pikirkan dan renungkan supaya tindakan kita di masa depan itu tambah hari didapati menjadi baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal, dalam situasi, dalam segala kondisi. Keputusan kita tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dari semua keributan kita, cekcok kita dengan orang, perselisihan kita dengan orang lain, kesalahpahaman, semualah yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita mesti belajar dari kesalahan itu supaya kita memiliki hikmat, wahyu, dan pengertian untuk bertindak benar di masa yang akan datang. Bukan tetap menjadi orang yang bodoh, bukan tetap menjadi orang yang dalam lingkungan kacau, berantakan, rumit. Bapak Ibu, perjalanan kehidupan kita harus semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Kehidupan kita semakin hari harusnya semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harusnya ngikutin kehendak Tuhan. Tapi banyak orang ketika bikin pelanggaran, bikin kesalahan, ketika ditolak, membenarkan diri, merasa dirinya benar, merasa yang diperbuatnya itu sudah tepat, sehingga yang dilakukan, sehingga yang dikerjakannya, dia hanya fokus untuk kepuasan dirinya. Apalagi kalau udah jelas-jelas salah, jangan membela diri, lebih baik bertobat. Bapak Ibu, kalau engkau sudah melakukan kesalahan, kalau kamu nggak bertobat, ujung dari semua perbuatan salahmu itu akan ketemu problem di kemudian hari. Bukan mendatangkan berkat, malah menghancurkan seluruh apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Makanya kita harus belajar dalam hal ini, bertindak tepat, bersikap dengan tepat, melakukan dan mengambil keputusan tepat seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginin. Jangan menjadi orang yang bodoh, tidak mau belajar dari kegagalan, tidak mau belajar dari kesalahan. Kita harus pakai hikmat dan pengertian karena Tuhan ajarin kita belajar lewat setiap perjalanan hidup kita. Tuhan ajarin kita harus berkemenangan dari setiap kegagalan kita, bertolak dari kebodohan menjadi orang yang penuh hikmat dan pengertian. Jangan ketika bikin kesalahan, kesalahan itu dibela, ditutupin, sadar diri, bertobat. Itu yang Tuhan mau. Orang yang tetap keras kepala, sombong lagi, Tuhan paling tidak demen dengan orang-orang model kayak begini nih. Kita harus belajar. Tuhan benci dengan dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi kalau orang itu sudah berdosa, tidak mau bertobat, membenarkan diri, membela diri, ya ujungnya kehidupannya tidak akan mengalami pemulihan. Kita akan belajar hari ini dari kesalahan yang dialami orang yang hebat ini, orang yang dipilih Tuhan, ditentukan harusnya seluruh keturunannya menjadi berkat, menjadi pemimpin, orang yang memiliki pengaruh. Tapi ternyata dia ngikutin maunya sendiri. Ketika ditegur, ketika dinasihati, tidak terima. Dia membenarkan dirinya, merasa
Orang itu kalau udah merasa hebat, ditegur bela diri, apalagi pengikutnya membela diri, ujungnya kekonyolan. Sadar diri sajalah, bertobat, terima resikonya, berubah gitu loh. Karena dari setiap konsekuensi yang kita perbuat itu, ada yang harus kita tanggung. Dari setiap dosa yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan itu ada konsekuensinya. Hari ini meski bertobat dan berubah, dosamu diampuni, tapi konsekuensinya kamu akan tanggung. Makanya meski berubah nih step by step. Karena apa yang ditabur orang, orang itu akan tuai. Baik atau buruk, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Kamu menggemakan yang buruk, kamu menuai yang buruk. Kamu menggemakan yang baik, kamu akan menuai yang baik. Tergantung hari ini keputusan hati kita seperti apa. Sekarang kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Ini ceritanya Saul ditolak oleh Tuhan untuk memerintah menjadi raja di Israel. Saul adalah raja pertama di Israel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Surga sendiri ambil keputusan, Saul ditolak menjadi raja. Isilah tabung tandukmu, dengan minyak pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ketika Saul ditolak, langsung surga ambil keputusan untuk menggantikan posisinya. Di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Kenapa kok Daud diangkat? Tentang Daud, Allah menyatakan, aku mendapat Daud bin Insai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud didapatin menjadi orang yang melakukan setiap kehendaknya Tuhan. Tidak heran ketika didapatin Saul ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, instan, langsung surga ambil keputusan. Pakai orang ini, urapi orang ini, menggantikan. Dan ujungnya Saul akhirnya digantikan oleh Daud. Bapak Ibu, hati-hati dengan segala keputusan yang kita perbuat. Karena ada konsekuensi di belakangnya loh. Apalagi kalau keputusanmu salah, keputusanmu tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau nggak didapatin setia dengan apa yang Tuhan percayakan, nanti Tuhan nggak akan tambahkan apa-apa, Tuhan nggak akan percayakan apa-apa. Surga selalu punya cara berhitung yang berbeda dengan cara hitung kita. Makanya kita mesti belajar menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikan hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya ini kita ini semakin hari semakin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam segala sikap, tindakan dan perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kok Saul sampai ditolak oleh Tuhan? Coba sekarang kita akan lihat. Di 1 Samuel pasal yang ke-5, judulnya saja Saul ditolak menjadi raja. Di ayat yang pertama berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul, memeriksa barisan mereka di Taleum. Kita lompat sekarang. Di ayat yang ke-7, lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Perhatikan, tetapi Saul dan rakyatnya itu menyelamatkan Agag, dan kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun, pula anak domba segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan buruk itulah yang tumpas mereka. Ini saja dari kita baca dari cerita ini saja, Saul ini tidak tunduk kepada keputusan Tuhan. Kenapa? Harusnya ditumpas, mereka harus dihabisin semua. Di ayat yang ketiganya, bunuhlah semua laki-laki perempuan, kanak-kanak maupun anak menyusu, lembu domba maupun unta maupun keledai. Justru rajanya
tidak dibunuh, hewan-hewannya yang bagus-bagus, domba-dombanya yang gemuk-gemuk, lembunnya yang gemuk-gemuk terbaik, tambun, tidak ditumpasnya. Dan apa yang terjadi? Surga melihat apa yang dilakukan oleh Saul. Bapak Ibu, dari setiap tindakan, dari setiap perbuatan kita, dari setiap apa yang kita lakukan itu surga perhatikan. Surga lihat detailnya. Makanya kita mesti berhati-hati dalam bersikap, bertindak. Mentang-mentang orang nggak lihat, suamimu nggak lihat, gembalamu, pemimpinmu, atau siapapun orang nggak lihat, terus kamu melakukan kejahatan di balik semuanya itu, dan kamu tampil di muka umum kelihatan rohani, padahal di belakangnya kamu melakukan kejahatan yang busuk, bejat, dan jahat. Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Jangan mentang-mentang nggak ada orang yang lihat, kamu bertindak semaumu sendiri. Alkitab katakan, kemana aku dapat menjauhi rohmu? Aku pergi ke ujung langit, engkau ada di sana. Ke ujung bumi, engkau ada di sana. Di dunia orang mati, engkau ada di sana. Tuhan tinggal di dalam kita, menyertain kita. Dia mengurapin kita. Dia tahu seluruh detail yang kita perbuat. Kalau kita tahu ini, kita akan berhati-hati dalam bersikap, bertindak. Kita nggak mau nyakitin hati Tuhan. Kita mau bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Kita akan berkelakuan seperti yang firman katakan. Dan hidup kita harusnya semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saul pikir Samuel nggak lihat kok, Tuhan juga nggak perhatikan kok, Raja Agag dibiarin saja, dan ternyata domba-dombanya juga dibiarin saja. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Gara-gara dia tak taat, dia ngikutin maunya sendiri, dia bertindak dengan keputusannya sendiri, akhirnya ditolak oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan Tuhan untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini. Bukan untuk menggenapi rencana kita, bukan untuk memuaskan keinginan kita, bukan untuk memuaskan ego dan hawa nafsu kita. Terus kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri. Ujungnya kita nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan kekristenan yang sejati itu hanya ingin menyenangkan hati Tuhan dalam sikap tindakanmu diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus, loh Bapak Ibu. Suatu hari kita akan memerintah bersama Kristus. Bukan ngikutin ego dan hawa nafsumu sendiri. Dengan bertindak semaumu sendiri. Kita punya tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan. Kita mesti ngerti itu. Itu bahasa lebih dalamnya itu visi Tuhan yang harus digenapi dalam diri kita. Setiap orang punya visi pribadi yang harusnya digenapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan tujuan Tuhan. Dan akhirnya kita finish well dan finish strong. Tapi kalau di tengah jalan kamu ngikutin egomu, kamu ngikutin hawa nafsumu, kamu ngikutin keinginanmu, di ujungnya kamu akan menjadi orang yang terhina, menjadi orang yang ditolak oleh Tuhan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Saul, diperhatikan, dilihat, dan Tuhan suruh Samuel. Ayat yang ke-10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Bayangin, Samuelnya dia nangis sama Tuhan, dia berdoa, dia teriak sama Tuhan sampai semalam-malaman loh. Bayangin, karena Tuhan sudah menolak apa yang dilakukan oleh Saul. Tidak jujur, tidak tulus. Makanya Bapak Ibu ya, kamu kelihatan rohani, bagi yang pelayanan Tuhan, bagi yang hamba Tuhan, kamu bisa kelihatan hebat di mimbar, kelihatan hebat ketika khotbah, ketika pelayanan. Tapi orang yang melihat hidupmu hari-hari adalah istrimu. Kalau istrimu tidak bahagia, kamu bisa bertobat loh. Kamu pasti bertobat, apalagi loh hamba Tuhan sampai cerai, kamu perlu bertobat, perlu bertobat. Saya sudah seringkali ngomong ini, saya ngomong ketika saya khotbah ada istri saya di situ, dan saya ngomong begini, saya pastikan hari ini 24 jam setiap hari istri saya bahagia dengan hidup saya. Kalau saya tidak bisa membuat istri saya bahagia, kalau dia nggak bahagia hidupnya dengan saya, lebih baik saya sebagai hamba Tuhan berhenti. Sudah nggak usah pelayanan, beresin dululah hidupnya dengan pasangannya. Kalau hubungan suami istri aja tidak benar loh, bagaimana kita bisa memberi contoh yang baik? Bagaimana kalau isinya ribut, gegeran, berantem? Pelayanan bareng tapi isinya ribut. Di mimbar kelihatan hebat, tapi di rumah tangga babak belur. Bagaimana mungkin seperti itu? Palsu ceritanya, bohong. Apalagi yang melakukan kenajisan,
bobrok, bejat, dan jahat sekali di hadapan Tuhan. Palsu pelayanan kita. Hati kita ini jauh dari hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Saul. Dia hanya mentingkan kepentingannya sendiri. Mentingin kebutuhannya sendiri. Tanpa peduli dengan apa kata Tuhan. Lihat nih, di ayat yang ke-12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan Samuel. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apa bunyi kambing domba sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Padahal Tuhan ngomong suruh tumpas, ternyata dia disimpan di belakang. Ini kan orang yang palsu. Ngomongnya kelihatan manis, baik, tapi jahat kelakuannya. Loh, aku udah melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, aku sudah melaksanakan. Tapi ternyata dia tidak melaksanakan. Ini orang palsu hidupnya. Kamu ngomong cinta Tuhan di gereja, pelayanan angkat tangan, nangis-nangis kelihatan di gereja, air matamu meleleh, sampai ingusmu juga ikut keluar, bahkan gemetar, ditumpangi tangan pendeta sampai rebah. Berkali-kali, tapi di belakang gereja, di luar gereja, di belakang mimbar, kamu melakukan kejahatan, sikapmu busuk, kelakuanmu jelek, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu ngomong cinta, cintamu palsu sama sekali. Jahat hatimu, busuk, seperti yang dilakukan oleh Saul. Dia pikir sudah melaksanakan firman Tuhan, sudah menumpas semuanya. Ternyata Samuel masih dengar. Ada lembu-lembu yang kudengar, kambing domba yang teriak-teriak. Ayat yang ke-15, perhatikan baik-baik. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang-orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Kan masih kasih alasan. Tuhan ngomong A, dia lakukan B. Ditegur, kasih alasan. Bapak Ibu, kalau kamu melakukan dosa, dapat teguran, bertobat, tidak usah membela diri. Semakin kamu membela diri, hanya menunjukkan kebodohanmu dan keras hatimu. Di Amsal 29 ayat yang pertama, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Ini tipe-tipe manusia yang keras kepala. Sudah tahu salah, bukannya bertobat, tapi membenarkan dirinya, membela dirinya, cari alasan apapun, menunjukkan bahwa dia nggak melakukan dosa, bahwa dia tetap baik dan berkenan di hadapan Tuhan dengan alasan apapun, masih bersih tegang leher, ngotot maunya sendiri. Orang model kayak begini akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Kalau Tuhan ngomong sekonyong-konyong diremukkan tanpa dipulihkan, artinya binasa nih orang kayak begini. Dablek, ngeyelan, keras kepala, benernya sendiri, maunya sendiri, ditegur malah marah membela diri. Persis seperti yang dilakukan oleh Saul. Manusia model kayak begini akhirnya ditolak Tuhan. Dia masih kasih alasan, sudah bikin salah, kasih pembenaran diri. Dengerin baik-baik. Jangan membenarkan dirimu ketika kamu salah. Terima kesalahanmu dan bertobat, berubah. Itu jauh lebih baik. Jangan kasih alasan apapun supaya kelihatan kamu baik, kamu benar, padahal kelakuanmu busuk dan jahat. Orang juga melihat loh. Apalagi Tuhan memperhatikan. Tuhan juga punya hitung-hitungan. Orang-orang model kayak begini jangan pernah berharap kamu mengalami promosi dan peninggian. Kamu kelihatan hebat, kelakuanmu busuk, sikapmu jelek. Kamu tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik sadar diri, bertobat dan berubah. Apa yang terjadi dengan Saul ini ketika ditegur, dia kasih alasan. Dan ayat yang ke-16, lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang yang difirmankan Tuhan kepada aku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Akhirnya capek Samuel yang ngelihat manusia model kayak begini.
ditegur tidak mau berubah. Kasih alasan. Bapak Ibu, kamu bikin kesalahan, ditegur, jangan ngotot benermu sendiri loh. Terima kesalahanmu, terima konsekuensinya, dan mulai ambil keputusan untuk hidup benar, dan ambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Jangan cari pembenaran diri. Salah, diakuin salah, dengan gentle, ngomong di hadapan Tuhan, ngomong dengan orang-orang yang di sekitarmu, akuin kalau kamu bikin kesalahan, dan berubah, titik. Tidak usah melakukan pembelaan diri, jalan terus sama Tuhan. Anehnya manusia akhir zaman ini, bikin kesalahan klarifikasi, bikin kesalahan melakukan pembenaran diri, ingin menunjukkan bahwa masih dia benar dan orang lain salah. Bodoh itu namanya. Bertobat jauh lebih baik kok. Tuhan lihat kok hati kita, Tuhan lihat motivasi kita, Tuhan lihat keputusan kita. Kalau harusnya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan, harusnya kita didapatin hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kelakuanmu busuk, jelek seperti itu, Tuhan gak akan adakan pemulihan dalam hidupmu. Karena orang yang bersitegang leher sekalipun ditegur, sekonyong-konyong, diremukkan tanpa bisa dipulihkan lagi. Perhatikan ayat yang ke-17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ini persis seperti yang dialami peperangannya Yosua ketika menghadapi kota Ai, dan ternyata kalah. Dan didapatin akan dia mengambil jarahan ketika dia perang mengalahkan kota Yeriko. Harusnya Yeriko itu setelah dikalahkan, dihabisin semuanya. Dan ternyata ada orang yang tidak taat. Dan ketika dia melakukan peperangan di kota selanjutnya, hanya 2 huruf A dan I, mengalami kekalahan yang besar. Dan dia tanya sama Tuhan, akhirnya disingkapkan, ternyata akan mengambil yang harusnya ditumpas, dibinasakan, diambil, dan berujung akhirnya akan dibinasakan. Sama persis seperti yang dialami oleh Saul hari ini. Kita pelajarin ini. Ketika dia suruh menumpas, dia ngambil jarahan. Di ayat yang ke-20, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil jarahan itu, selalu menyalahkan orang lain, selalu kasih alasan, udah tahu salah, bukan mengaku berdosa, ya sudahlah aku akuin kesalahan itu dan berubah. Tapi selalu cari pembenaran diri. Jangan membenarkan diri ketika kamu salah. Bertobat itu loh, kelar, selesai. Orang juga muak kalau kamu udah tahu salah, membela diri, membenarkan diri. Dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ngikutin kehendak Tuhan, ngikutin keputusan firman jauh lebih baik dari semua kegiatan yang kita lakukan. Dia pikir diambil domba dan lembu-lembu yang tambun, yang gemuk-gemuk untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan, tidak berkenan. Dan ujungnya ditolak oleh Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Durhaka, jahat, tidak takut sama firman. Dosanya seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Perhatikan ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi, perhatikan, sudah ngaku dosa, tapi masih ada. Bapak Ibu, berapa banyak orang alami seperti ini? Sudah bikin kesalahan, pelanggaran, dibela, membela diri. Bahkan ada orang yang membelanya. Bodoh itu namanya.
ujungnya engkau enggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Akuin dosamu, bertobat, selesai. Jangan seperti Saul. Dia tahu dia mengaku dosa, tapi perhatikan, aku takut kepada rakyatku, karena aku mengabulkan permintaan mereka. Pemimpin takut kepada rakyatnya. Dia nggak bisa ambil otoritas yang tegas. Dia takut reputasinya buruk. Dia takut nama baiknya jelek. Makanya dia melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Konyol sekali. Kita hari ini yang kita perbuat, yang kita lakukan, hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Hanya untuk membuat nama Tuhan dipermuliakan. Dengan cara kita berjalan sesuai ketetapan ilahi, ketetapan Tuhan. Berjalan setiap hari, berjalan setiap saat. Kita belajar pikul salib, sangkal diri, jalan ngikutin kehendak Tuhan, jalan ngikutin maunya Tuhan. Dan kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tanpa kompromi. Kekristenan itu harus tanpa kompromi. Dosa harus dosa. Kesalahan harus dibilang kesalahan. A dibilang A. Hitam harus dibilang hitam. Putih dibilang putih. Kita nggak bisa berada di area abu-abu yang kompromi. Komitmen dengan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan. Hanya orang yang mendedikasikan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Orang seperti ini mau ambil resiko loh. Salah ya bertobat. Jangan cari alasan pembenaran dirimu. Hanya menunjukkan kebodohan. Ujungnya engkau nggak akan dapat apa-apa dari hadapan Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel. Bayangin. Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Diulang lagi. Ketika dia bikin kesalahan dan tidak mau bertobat, tidak mau berubah, masih membenarkan dirinya, ditolak Tuhan. Dan ujungnya jabatan itu diberikan kepada orang lain. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang. Kan kurang ajar ini. Masih ingin dihormatin. Sudah tahu bikin salah, sudah tahu bikin pelanggaran, masih maksa Samuel untuk menunjukkan hormatnya. Saya pikir ini orang yang memang degil hatinya, keras kepala, bersih tegang leher sekalipun ditegur. Tidak heran, sekonyong-konyong diremukkan tanpa bisa dipulihkan. Tapi kata Saul, aku telah berdosa. Tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepada aku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkata Samuel, bawa kemari Agag raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tapi kata Samuel, seperti pedang membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Ramah, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel bersukacita, dan Tuhan menyesal karena menjadikan Saul raja atas Israel. Ditolak Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di 1 Samuel pasal yang ke-6. Akhirnya Daud diurapi menjadi raja. Keputusan yang salah, sikap yang salah, ngotot membenarkan diri, cari pengalasan, pembelaan diri, akan membuat kamu kehilangan sesuatu yang berharga dari Tuhan. Lebih baik sadar diri, bertobat, akuin dosamu, berubah, mulai kembali dari nol, jalan sama Tuhan. Tuhan penuh kasih karunia, masih memulihkan. Tapi kalau kamu membela diri, keras kepala, maumu sendiri, seenak perutmu sendiri, membenarkan diri, dia yang salah kok, dia yang salah, bukan aku yang salah. Dengerin baik-baik, kamu gak akan mengalami pemulihan loh. Justru kamu akan kehilangan perkara-perkara yang besar yang harusnya Tuhan berikan kepadamu. Kamu akan kehilangan banyak hal. Orang-orang model kayak begini
Hari ini engkau dengar firman ini, harus bertobat dan berubah. Sadar diri, sadar diri. Berapa banyak istri ketika mendapatin suaminya kedapatan selingkuh, bukannya melapaskan pengampunan, tapi justru menyalahkan. Semakin kamu menyalahkan kesalahan suamimu, dia nggak akan semakin berubah, dia semakin jahat, semakin brutal kelakuannya. Belajar, sadar diri, koreksi diri, sikapmu seperti apa, kelakuanmu seperti apa, tindakanmu seperti apa, sudah sejalan dengan firman belum? Kalau belum, bertobat dan berubah hari ini. Belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan ngotot, jangan ngeyel, jangan bertindak semaumu sendiri. Kamu akan kehilangan perkara-perkara ilahi yang berharga, yang harusnya menjadi jatah dalam hidupmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dialami oleh Saul? Saul akhirnya ditolak sama Tuhan. Akhirnya dia mati bunuh diri. Mengerikan sekali. Harusnya seluruh keturunannya akan mewarisi apa yang Tuhan tetapkan. Tapi keturunannya dibinasakan semuanya. Mati mengerikan. Belajar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan hari ini. Jadi orang Kristen bukan sekedar kamu ke gereja, tapi kamu harus ngerti firman Tuhan, belajar ngikutin kehendaknya, berjalan dalam pusat kehendaknya. Jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, bukan sekedar kamu sekolah Alkitab punya gelar tinggi, tapi hidupmu jauh dari kasih karunia Tuhan. Bertindak maumu sendiri, bersikap semaumu sendiri, mementingkan ego dan hawa nafsumu sendiri. Ketika apalagi yang para hamba Tuhan mesti belajar mati, daging, pikul, salib, sangkal diri, menyerahkan seluruhnya pada pusat kehendak Tuhan, jalan sama Tuhan, ngikutin kehendaknya, menikmatin segala sesuatu yang ilahi yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita ini berjalan hari demi hari, berjalan menuju kebesaran, semakin hari semakin menikmatin sesuatu yang ilahi dan hidup kita semakin diubahkan. Harusnya kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harusnya kehidupan kita ini semakin menjadi orang yang bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi oleh Tuhan. Dan tentunya Tuhan mendapatin kita menjadi orang kesayangannya. Amin. Sikap hatimu hari ini, hati yang mau dibentuk, hati yang mau ditegur, hati yang mau diubahkan tanpa pembelaan diri. Selidikin sendiri hati kita. Gak perlu menilai orang lain, gak perlu menyelidikin orang lain, gak perlu membela kesalahan. Sadar, bertobat, jauh lebih baik. Dan itu akan membuat Tuhan melakukan pemulihan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba Allah. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini. Berkati orang yang rajin mendengar apa yang hamba-Mu sampaikan. Bisnis, pekerjaan, usaha, pelayan mereka diberkatin Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau menjadi orang yang memiliki hikmat pengertian, umur panjang, damai dan sejahtera. Kelimpahan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Lihat bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Ku percaya mukjizat, ku lihat yang telah bebas.
a soul set free, miraculous, the changed one, redeemed through Calvary. I see the lily Buddhist way up through the stubborn sun. I believe in miracle, for I believe in God. I believe in miracle. I've seen the soul set free, miraculous, the changed one, redeemed through Calvary. I see the lily Buddhist way up through the stubborn sun. I believe in miracle, for I believe in God. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau. Aku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan